Oke, gini, memang 1-2 tadi, masalahnya kita di transisi offense ke defense kita, ya. Karena saya lihat tadi, mungkin SM-nya, eee, instruksi dari Yobel mungkin mainnya lebih ke fast break tadi, ya. Dia manfaatin, eee, keterlambatan kita dari offense ke defense, ya, di situ dia eksploitasi tadi. Dan quarter ketiga tadi sebenarnya kita udah benahin transisi defense kita, tapi, eee semua game plan dari awal oke, jalan ya. Memang tadi terakhir, di baseline-nya ya, baseline kita, momentumnya diambil sama Bram ya, dua kali di 3 point itu udah menurut saya udah selesai gitu. Dan ya saya nggak mau, salah pemain gitu ya, saya nggak akan nyalain pemain. Kalau salah kalah, kita kalahnya bareng-bareng gitu ya. Tetap tanggung jawab game hari ini ya tetap di saya ya, karena game plan saya gitu loh ya. Itu game plan saya ya, anak-anak udah jalanin dengan bagus ya. Pelajaran hari ini menurut saya komunikasi aja ya, komunikasi defense kita buat urgency, buat switchnya itu memang kurang gitu ya. Itu aja sih. Yeah, I mean, it was a hard game, very physical. Both teams played hard. Obviously, today as a team, we probably didn't have our best stuff, and they were better than us today. And so sometimes that happens, and we just have to figure out how to get better from this. Coach, tapi tadi sebenarnya terakhir itu antisipasi ya, kalau Bram yang akan mencabut bola ini. Iya, karena di yang set line yang kedua saya udah time out udah nggak ada kan gitu ya, udah nggak ada. Karena yang pas kena pertama baru saya time out kan, time out udah itu udah time out terakhir gitu. Dan saya udah bilang kalau ke Moses tadi minimal jangan push Bramnya ke arah sini gitu. Kita udah antisipasi gitu ya. Ya, terus tadi saya udah bilang ke yang apa buat arah bolanya dari mana nih gitu ya. Itu dulu yang kita pressure ya, karena dengan waktu yang segitu saya mau switch ke zone tadi nggak bakal keburu gitu. Makanya tetap dengan komitmen saya tadi ya, saya tetap defend man to man sampai akhir ya. Dengan waktu 1 menit 22 detik tadi saya nggak akan mungkin switch ke zone karena saya tinggalnya 6 poin gitu tadi ya. Balik lagi, kalahan ini salah saya, tanggung jawab saya gitu ya, karena anak-anak hanya jalanin game plan aja gitu. Tadi di babak kedua ada kepikiran apa coach bisa masukin Asia? Ternyata Asia impact-nya juga lumayan bagus di game kali ini. Iya, jadi sebenarnya tuh Esa yang saya rolling kemarin, Katon yang main hari ini. Ya, cuma dengan segala pertimbangan, yang pertama saya butuh size hari ini ya buat jaga Avan, jaga si lokal-lokalnya SM karena sizing. Dan Esa yang pertama Esa defense, dan saya lihat pagi anak itu akurasinya sekarang udah lumayan gitu loh. Jadi saya rasa ya dia pantas dapat kesempatan buat main gitu. Dan hari ini dia kasih tunjuk ke saya ya, dia jalani dengan bagus gitu perannya gitu ya. Will, they are going through a shooting slump right now. How do you guys can help him get out of this slump? I mean, every basketball player has gone through it. We saw him all preseason play really well. I mean, I wouldn't be surprised if he comes back next game and is good. Like, he's a veteran. He's a high-level player. I have all the faith in the world in him. Everybody in the locker room does too. So I think he's going to be all right. Coach, udah 3 pertandingan udah berturut-turut away ya. Yeah. Next game mungkin ke kandang lagi. Itu kalau coach sendiri melihat ada dampak ke performa anak-anak kan mungkin. Ya pasti, karena jadwalnya padat banget ya. Ini jadwal padat banget, kita baru dari Bogor terus ke sini langsung main. Besok jam 9 pagi kita ke bandara ya. Jam 9 pagi kita besok ke bandara, terus sore kita latihan BPJ, Minggu udah main lagi ya. Tapi ya ini jadwal gitu ya. Saya kalau kalah itu tanggung jawab saya nggak mau cari kambing hitam masalah jadwal ini segala macam, enggak ya, karena ini konsekuensi
kondisi kita ya kita jalan. Yang penting tadi saya udah bilang ke anak-anak gitu. Ini jadwal padat, saya butuh konsistennya anak-anak, recovery yang bagus gitu ya. Dan mungkin saya lawan PJ nanti ada beberapa pemain yang nggak perform, mungkin saya rolling ya, mungkin Katon nanti kesempatan buat main. Ya karena saya jujur saya tadi berharap kontribusi poin dari Anthony gitu kan. Saya lihat dia 5 menit belum ada kontribusi gitu. Jadi saya coba ganti yang lain dulu gitu. Enggak bukan situ. Masih adaptasi sih. Ada lagi dari tangan lagi. Coach ini jadi wake up call nggak sih Coach? Karena kan kita tahu KBS Ya. bisa bagus terus awal juga 2 kali kemenangan gitu terus kekalahan ini jadi cabut atau seperti apa? Ya pastinya gitu ya, pastinya karena ekspektasi orang ke KBS gimana ya, maksudnya saya bilang ke pemain juga nggak usah terlalu besar kepala gitu, karena ini baru awal perjalanan kita gitu ke targetnya kita gitu. Dan menurut saya ya memang sampai ke target kita ya nggak akan mulus gitu ya. Pasti kita akan nemuin situasi seperti ini ya. Nah sekarang gimana respon kita dengan kekalahan ini, itu yang penting ya. Saya mau bounce back lawan BPJ ya. Keluar dari situasi ini menang ya, besok wajib menang gitu ya, supaya mentalnya anak hari ini bukan masalah taktikal lagi ya sama SM ya, balik lagi ke mental ya. Karena menurut saya sangat fisikal dua tim. Saya instruksi ke pemain juga harus fisikal karena SM juga kitanya fisik ya, dua tim fisikal ya. Cuma ya itu saya appreciate dia eksekusinya ke orang yang tepat lah, sistemnya tadi ya. Tapi balik lagi saya ke pemain saya mau bounce back ya, ini tanggung jawab saya. Ada lagi? Ada lagi? All good, thank you coach and player kalau di ketemu di Solo. Solo ya, 25. Oh ya, puji Tuhan bisa menang hari ini dengan 30% free throw. I think kita bisa main jauh lebih bagus lagi. Kedepannya masih banyak PR, meskipun 2-0, tapi ya liga masih panjang. So kita akan coba bangun untuk lebih baik lagi perjalanannya. Lu manusia atau bukan sih bro? Abis jatuh masih bisa free throw, abis itu 3 point masuk lagi. Oh, 2 kali ya? 2, gimana? Harus dihitin dulu, jangan deh. Maruk aja sih. Gimana kepala dulu lah, jelas Sakit banget sih, itu sakit banget. Tapi memang ada tanggung jawab di situ, ada urgency untuk memasukkan free throw itu dan ada urgency untuk menang. So as a professional, play through it gitu aja sih sebenarnya. lihat celah apa itu sebenarnya playnya sama ya mas sebelumnya kan? Beda. Soalnya posisi nembaknya sama. Ya, Itu emang dari defense-nya atau emang itu udah set play-nya dari set play, tapi ya kredit buat teman-teman semua setting a good screen, making the right pass, making the right decision buat open shot. So it's team effort. Gue cuma eksekusi ini semua tim effort. coach. Yes. Kemenangan lawan tim yang masih undefeated kemarin 2-0. Apakah ada apa ya artinya untuk coach kemenangan ini atau mungkin sebesar apa sih kemenangan ini untuk kalian? Pastinya lah ya, maksudnya kita menang di kandang pertama juga di season ini. Kita nggak mau jadi yang jelek di awal season. Terus kalau kita lihat sejarahnya tahun lalu juga kita head to headnya kalah sama mereka 3-2 kita sampai di ujung, biarpun di ujung kita bisa menang 2 kali. Jadi memang mereka tim yang kuat, import lokal sama coachesnya sangat balance yang bagus saya bilang. Jadi memang di awal juga kita agak sedikit naikin ininya kita gitu, fokus segala macam gitu, karena jujur kita tahu mereka tim yang kuat gitu. Jadi buktinya hari ini tight banget dari awal. Saya juga harus lihat video lagi kenapa kita bisa setight itu sama mereka. Cuman bagusnya juga ya kita masih banyak room buat improve sih pasti ke depannya. Kalau menurut coach ini tadi kan sebenarnya kalian sempat unggul ya? Most of the game, terus mereka comeback di sana. Menurut coach sendiri tadi apa tuh yang menyebabkan kalian bisa?
Yang tadi ada hal kecil sih, ada offensive rebound, terus mungkin tadi pas Nes main 5 di seal terus sama Artino bisa bikin 6 poin straight di situ, dan kita ada stop play 2 menit 3 menit kalau nggak salah di quarter 2 apa quarter 3. Nah itu juga harus kita evaluasi kenapa kita berhenti itu offense-nya. Jadi memang belum stabil. Saya mau tuh ada 2-3 line up di SM tuh yang bisa ada di level yang sama gitu. Jadi jangan sampai ntar Abrahamnya mungkin keluar atau Nesnya keluar, timnya agak shaky dikit. Itu yang PR kita sih, mismatch puzzle-nya masih belum bagus banget. Jadi ya kita harap sebelum nanti di ujung kita udah tahu gitu main sama siapa, strength-nya apa, jadi mereka bisa lebih maksimal main basketnya. Ya. Oke. Si Buruk sendiri agak sulit kita cabut dari beberapa waktu datang, bahkan dia banyak momen banyak. Kenapa kita Bukan cuman dia sih, memang di awal kita memang game plan di awal memang kita mau limit importnya poin, ya kan. Hari ini lumayan karena si Artino bisa di bawah 20, Trevin cuma 13 gitu, karena kita tahu mereka nih combine bisa sampai 60-70 poin kalau nggak salah kalau bertiga. Ya hari ini kita berusaha reduce gitu, memang tadi kecolongan di Artino sebetulnya waktu mismatch sedikit sama Nes. Itu aja sih, tapi saya masih bangga apapun itu game plan yang coba dilakuin, mereka lakuin semua. Cuman ada miss-miss yang kecil-kecil tadi itu yang kita mungkin perlu ekstra rapin lagi. Saya nggak tahu makanya hari ini kenapa free throw. Tadi Widi sampai 2 kali, nggak pernah dia sejarahnya 2 kali miss free throw, nggak pernah. Abraham juga tadi, lu miss berapa sih? Ya, maksudnya ada 1 nggak masuk, 1 masuk. Ya memang itu mungkin ada mungkin masalah mental sedikit karena 3 point-nya hari ini kita lumayan 41%. Mungkin itu tadi menular jelek sampai di ujung jelek gitu. Jadi memang untung masih kita diberikan kesempatan menang karena momentum tadi jujur kita nggak naik karena free throw-nya banyak miss waktu kita ketinggalan. Sampai ketemu lagi.